Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, ya, selalu diberi kesehatan, semangat belajar di rumah, ya. Baiklah anak-anak, untuk saat ini kita akan belajar pelajaran aswaja bab 3. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kita akan belajar bab 3, yakni tentang kepribadian Nahdlatul Ulama. Nanti kita diharapkan untuk mengetahui pengertian daripada kepribadian Nahdlatul Ulama dan juga sikap-sikap yang harus dimiliki oleh warga Nahdlatul Ulama. Sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, kita mengulang pelajaran yang kemarin dulu. Pelajaran kemarin yakni peran ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa saja sih peran ulama di dalam NU? Satu, perannya adalah sebagai pendiri NU. Jadi kemarin kita pelajari kapan berdirinya, siapa pendirinya, sudah kita pelajari, ya. Masih ingat? Ya, dibaca lagi. Yang kedua, peran ulama sebagai pemimpin tertinggi NU, baik struktural atau dalam masyarakat. Yang ketiga, peran ulama sebagai pemelihara ajaran aswaja. Baiklah anak-anak, itu pelajaran yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan pelajaran 3, yakni kepribadian Nahdlatul Ulama. Apa sih pengertian daripada kepribadian Nahdlatul Ulama? Nah, di sini dijelaskan kepribadian Nahdlatul Ulama adalah pedoman berperilaku bagi warga Nahdlatul Ulama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman tersebut telah dirumuskan menjadi Khittah Nahdliyah. Sebagai perwujudan dari ciri-ciri luhur, NU telah merumuskan beberapa sikap yang harus dimiliki oleh setiap warganya. Rumusan mengenai sikap-sikap tersebut kemudian menjadi prinsip-prinsip dasar yang disebut Mabadi Khairu Ummah. Selanjutnya anak-anak, apa yang dinamakan Mabadi Khairu Ummah? Ya, Mabadi Khairu Ummah adalah pedoman dasar yang mengandung nilai-nilai utama sebagai langkah awal pembentukan umat yang terbaik. Dalam NU, istilah tersebut dijadikan sebagai sebuah gerakan serentak, sehingga dikenal sebutan gerakan Mabadi Khairu Ummah. Gerakan ini terjadi pada tahun 1935. Anak-anak, pada mulanya Mabadi Khairu Ummah memuat 3 butir, yaitu as-sidqu, al-amanah wal wafa bil ahdi dan at-ta'awun. Dengan perkembangan zaman dan berbagai macam perubahan, maka diperlukan penambahan butir-butir baru sebagai pelengkap. Butir-butir tambahan tersebut adalah al-adalah dan al-istiqomah. Tambahan ini ditetapkan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21 sampai 25 Januari 1992. Dengan demikian, Mabadi Khairu Ummah saat ini terdiri dari 5 butir. Nilai terpuji yang disebut Al-Mabadi'ul Khamsah, yaitu as-sidqu, al-amanah wal wafa bil ahdi, at-ta'awun, al-adalah, dan al-istiqomah. Kelima prinsip ini merupakan jati diri, ciri khas, dan kepribadian Nahdlatul Ulama. Selanjutnya anak-anak, Ustazah akan
menyampaikan satu persatu dari kepribadian tersebut. Yang pertama, asidku. Kata asidku mengandung arti kejujuran, kesungguhan, keterbukaan. Kejujuran adalah menyatukan ucapan dengan perbuatan dan pikiran. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang jujur. Jadi kita diperintahkan Allah menjadi orang yang selalu jujur. Ya. Yang selanjutnya sikap yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi. Kedua istilah ini dipadukan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi dapat dipercaya, setia, dan menepati janji. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu sekalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi anak-anak apabila menerima amanat dari siapapun, berkewajiban untuk menyampaikan kepada yang berhak. Ya, selanjutnya sifat yang ketiga yakni al-adalah, yang artinya adil. Artinya tidak memihak dan taat pada azas sesuai dengan ketentuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu sekalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Jadi di samping adil juga harus baik. Ya. Prinsip yang terakhir yakni at-ta'awun. At-ta'awun artinya tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan takwa. At-ta'awun juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Anak-anak, kalian diperintahkan Allah untuk saling tolong-menolong ya dalam hal kebaikan. Kalau hal yang tidak baik, maka di sini dilarang untuk tolong-menolong atau membantu ya. Jadi perintahnya di sini dalam hal kebaikan. Yang kelima, al-istiqomah. Al-istiqomah artinya tegar, berkesinambungan dan berkelanjutan. Tegar maksudnya tetap dan tidak bergeser dari aturan Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda yang artinya istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Demikianlah 5 kepribadian yang harus dimiliki oleh semua warga NU. Anak-anak di sini Ustaz harapkan anak-anak dalam melaksanakan ibadah, di antaranya sholat 5 waktu, juga membaca Al-Quran, hendaknya bisa diistiqomahkan. Ya, nah, demikian materi Aswaja pelajaran 3. Ya, mohon anak-anak untuk selalu belajar. Hendaknya membaca buku Aswajanya di rumah, juga dipelajari di kombinasi. Ya, jangan lupa sholat 5 waktunya, mengaji Al-Qurannya. Ya. Anak-anak untuk pelajaran selanjutnya dipelajari bab 4 ya, bab 4. Untuk tugas pelajaran hari ini, anak-anak sebutkan 5 kepribadian sikap Nahdia, ditulis di buku tulis, lalu difoto, dikirimkan di CD. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah.